Yo, what's up? Baby, let's go. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Hai, selamat sore Beat Lover. Ketemu lagi di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita seperti biasa. Kalau udah Jumat kita berdua akan ngerusuh di jam 5 sore. Betul, masih dengan aku Dodo Yuda dan Petra Pradipta pastinya. Dan setiap minggunya kita bahas cerita. Dan kita juga mau mengundang buat Beat Lovers yang mau cerita, baik itu diketik atau voice note, boleh di WhatsApp mana, Dok? Di 081. Ini jebakan banget ya. Harusnya di Instagram dulu. Jadi kita mengundang buat Beat Lovers mau cerita, bisa di Instagram @ayubut atau @beatradiobali atau di WhatsApp di mana, Pak? Di 0877173049114. Karena udah kasih waktu seminggu belum juga hafal ternyata ya. Gimana ya? Ya maklum usianya udah nggak muda lagi gitu. Jadi daya ingatnya udah menurun banget Beat Lovers ya. Kita tinggalkan nomor WhatsApp. Kita lanjut cerita ya. Cerita. Ini udah masuk dalam bentuk ketikan ya. Jadi saya dapat tugas membaca lagi sore hari ini. Semoga saya bisa tidak maraton membacanya ya. Ya. Sore Beli. Sore. Mau cerita masa remaja saya waktu kelas. Bentar. Sore Beli. Jadi kita yang dipanggil Beli ya? Iya dong. Aku mikir kan Anda bukan mbok-mbok. Bukan, maksudku. Aku kira dia kayak ke warung terus sore beli gitu loh. Enggak, beli bukan beli ya. Oke. Lanjut. Ulang ya. Sore Beli. Mau cerita masa remaja saya waktu kelas 11. Saya laki-laki yang tidak punya saudara perempuan. Ya. Jadi sehari-hari saya juga mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, yang jadi masalah adalah saya jadi jarang ikut nongkrong sama teman-teman karena bentrok dengan kegiatan itu, kayak nyapu, ngepel, dan juga sembahyang. Jadi sering banget teman-teman saya tuh bilang saya kayak cewek ngerjain hal-hal kayak gitu. Awal-awal kesenggol juga awal-awal kesenggol juga pendirian saya. Sampai pernah saya nggak ngerjain hal-hal itu sebulan. Tapi jadi kasihan sama ibu saya. Salah. Mana sih? Tapi jadi kasihan sama ibu saya karena dia jadi ngerjain itu sendirian. Jadi jadi saya kerjain lagi buat bantu ibu saya. Bilangin tuh Beli sama orang-orang kayak gitu, kalau ngerjain kerja rumah tuh nggak cuma cewek. Oh gitu. Nadanya gitu. Marah dulu. Bilangin tuh Beli sama orang-orang kayak gitu, kalau ngerjain kerja rumah nggak cuma cewek doang. Berubah ya nadanya ya. Ini yang mana? Yang fix yang mana? Yang terakhir yang marah pokoknya ini. Oke. Ya, jadi menarik ya. Ini nggak ada namanya sih. Si laki pokoknya ya. Udah pasti laki. Oh iya benar. Iya kan udah laki-laki. Karena dia laki-laki dan tidak punya saudara perempuan gitu. Oke, jadi yang di keluarganya yang perempuan itu adalah ibunya sahaja. Nah, ini menarik ya karena dia laki-laki yang mengerjakan juga pekerjaan rumah tangga gitu ya, kayak nyapu, ngepel gitu dan sembayang gitu ya. Kalau kayaknya orang Bali juga ini. Dan dia diejek atau dia di apa ya istilahnya ya? Dikatain lah sama temen-temennya gitu. Oh kayak cewek gitu. Kerjaan kayak gitu. Masa cowok nyapu ngepel. Cowok tuh nongkrong dong. Gitu ya. Gitu ya. Pergi salah. Apa? Ayo. Takut apakah saya lulus sensor ini? Lulus sensor. Aduh, untung bisa ngerem ya. Lanjut deh. Nah, dia nitip pesan nih. Dia nggak ngasih pertanyaan, tapi dia nitip pesan. Bilangin tuh Beli sama orang-orang yang kayak gitu, kalau ngerjain kerjaan rumahan tuh nggak cuma cewek. Setuju. Kenapa? Karena aku pernah ngalamin dan aku ngalamin ini soalnya. Tapi kamu situasinya sama nggak sama si ini? Bedanya punya perempuan, punya saudara perempuan, tapi menikah aku masih kecil. Jadi semua kerjaan. Oh, kamu menikah waktu kamu masih kecil? Enggak dong. Terus gimana? Saudara perempuanku menikah waktu aku masih kecil. Oh gitu. Ngerti kan ya? Aku masih kecil, kakakku udah nikah. Nah gitu. Sederhananya gitu ya, tapi aku beribet. Nah akhirnya aku ngerjain semua pekerjaan itu, mulai dari nyuci, ngepel, sembahyang, metanding, nyait. Gimana sih emang gak ada orang ngerjain gitu? Oh kakakmu setelah nikah dia cabut dari rumah? Oh jelas dong, gitu, papa. okay. Ya kali. Kalau pulang lagi cerai artinya dia ya.
ngambul, ngambek ya. Nah, oh gitu. Jadi kamu juga mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Oke, tapi kondisinya karena di rumah, Udah nggak ada perempuan nggak ada juga perempuan selain ya. ibu. Tapi seandainya kalau kakak kamu tuh masih di rumah atau belum nikah, apakah kamu akan tetap melakukan pekerjaan rumahan itu? Saya rasa iya karena dengan sifat kakak saya. Oh, ini lebih ke permasalahan keluarga ya. Yang Boleh kita nggak korek-korek. dibahas di sini? Selamat Saya datang di Brownies. Saya dari kakak saya yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Enggak ya. Mungkin beda mungkin cerita. Mungkin ada diajak berbagi mungkin ya. Ya, aku rasa itu sering juga terjadi ya. Maksudnya di konteks Bali itu banyak juga yang terjadi. Nah, aku juga situasinya sama dengan penanya ya. Tapi saya nggak nanya sih keadaan. Oh gitu ya. Berarti saya terlalu aktif ya untuk Anda bercerita ini ya. bukan Curcol pasif, ya. tapi penonton aktif. Untung namanya cerita masa remaja ya. Jadi ketika saya cerita ya boleh-boleh aja ya. Boleh aja. Gimana? Boleh deh udah kadung cerita soalnya udah. Oh gitu. Akhirnya ditanya nih. Iya ditanya Oke. gimana kamu? Kebetulan saya situasinya sama. Oh gitu. Tidak punya saudara perempuan. Oh kamu saudara laki-laki semua? Laki-laki. Jadi Sendiri atau semua? semua. Oh berarti punya kakak adik. Kan saya tidak punya saudara perempuan, tapi punya saudara laki-laki. Oh berarti gitu ya. punya saudara. Punya berarti saudara ya. Nah, saya juga ngerjain kerjaan rumah. Awalnya dulu enggak sih sebenarnya waktu kecil ya. Ya Cuman kan masih kecil pak. ya maksudnya Kali bapak baru bisa jalan, bapak disuruh ngepel. Itu sih orang tuanya perlu di briefing kayaknya. ini definisi kecil memang agak ambigu ya. Jadi kita bilangnya, aku bilangnya waktu aku masih SD. Ya SD Ya, oke. SD belum ngerjain apa-apa ya. Jadi aku masih sibuk main kayak gitu. Cuman aku lihat kakakku ngerjain pekerjaan rumah. Entah itu nyapu dan lain-lain gitu. Nah setelah itu aku jaraknya dengan kakakku cukup jauh. Jadi ketika kakakku sudah mulai kuliah di kota yang lain gitu ya. Nah aku jadi sendiri kayak kamu di rumah itu jadi anak laki-laki sendiri jadinya ya. Terasanya seperti anak tunggal gitu. Nah itu akhirnya aku juga melakukan pekerjaan rumahan itu gitu. Entah Ngapain itu aja? nyapu kerjaan rumah ya, goler-goleran gitu ya. Scroll TikTok. Santai gitu. Ya, nyapu bersih-bersih gitu ya. Membantu pekerjaan ibu. Sebenarnya nggak membantu ya, itu juga Kewajiban kita nggak kita sih? gitu. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam ya. Sebenarnya kalau dari cerita itu lebih masuk ke konteks peran gender namanya, Pet. Nah, apa itu peran gender? Nanti kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Tetap di Cemara, cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Balik lagi di Cemara, cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Masih bersama Dodo Yuda. Dan Petra Sihombing sore hari ini. Wow, nyanyi dong. Curucu. Udah, enggak. Kita bahas ini aja cerita Itu aja. lebih ke nyanyi animal ya. Curut cu. Apa tuh? Curut. Oke. Nah, dari cerita tadi Si penanya ini gitu ya, itu ternyata bukan ternyata ya, itu masuknya ke konteks peran gender. Peran Jadi gender. di masyarakat ini ada istilah seks dan gender. Oke, gitu. kita Nah, ini- bedah nih. Betul. Karena masih kalau mungkin beberapa orang masih awam gender tuh apa, seks itu bedanya apa gitu ya. Nah, mungkin kalau seks udah sering denger ya, walaupun dalam konteks berhubungan seksual. Ya. Negatif ya. Bukan negatif, tapi Bukan ya? konteksnya hubungan seksual, Seksual gitu ya, oke. Tapi seks yang di sini tuh ada pengertiannya teman-teman. Jadi ada gender dan seks. Gender dan seks itu mempunyai perbedaan arti. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, perbedaan gender dan seks itu adalah perbedaan biologis dan fisiologis yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi konteks seks di cerita ini adalah jenis kelamin. Jadi gender dan seks itu sama-sama jenis kelamin. Nah, yang membedakan adalah gender lebih menitik beratkan pada konstruksi atau bentukan sosial yang ditanamkan oleh masyarakat seperti peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang suatu masyarakat tertentu
yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dalam tanda kutip laki-laki dan perempuan adalah kategori jenis kelamin jenis kelamin atau seks, sementara maskulin dan feminim adalah kategori gender. Nah, sederhananya seks adalah jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir. Nah, sedangkan gender itu adalah jenis kelamin sosial atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh lingkungan sosial budaya dan adat istiadat. Gender ini dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Jadi kalau seks itu dia secara biologis tidak bisa dipertukarkan Udah gitu ya. dibawaan dari sananya. Lahir ya, dari lahir. Sedangkan gender ini dia lebih ke konteks peran di masyarakat dan ini bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, berarti bisa dipertukarkan gitu ya. Oke, berarti ini berbeda antara seks dan juga gender ini seperti itu. Cuman nanti kita mungkin akan lebih detail lagi mungkin ya membahas perbedaan mereka Secara konsep ya, secara konsepnya karena ini cukup apa ya, mungkin masih membingungkan juga di masyarakat Betul. antara gender dan seks ini. Kita balik lagi nanti. Tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja.